Hai Delisar, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon. Ya, kita masih lanjut nih edisi podcast bersama KPU Deli Serdang ya, yang mana bertujuan untuk menjamin hak politik warga negara dan mewujudkan pemilu yang demokratis juga nih buat masyarakat, terkhususnya di Deli Serdang nih. Dengan tema kita hari ini adalah mendorong peningkatan keterlibatan pemuda mengawal tahapan. Dan hari ini sudah hadir di studio kita ada Ibu Timo Dahlia Daulay, selaku Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang periode 2014-2024 Ibu ya. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat orang manis. Sehat orang manis. Pastinya semangat Ibu ya? Semangat. Kalau udah sehat pasti semangat Ibu ya? Iya, itu yang pasti. Itu yang pasti ya. Harus dipelihara tuh. Luar biasa. Semangat itu harus dipelihara. Meskipun misalnya ada gangguan cuaca atau apa, semangat itu akan menimbulkan rasa ingin terus beraktivitas manapun. Ya, karena harus didukung sehat ya Bu ya. Iya. Nah itu dia, luar biasa. Dan didampingi juga nih Ibu Desi ya, selaku Komisioner KPU Deli Serdang, Divisi SDM, Sodikli, dan Parmas Ibu ya. Siap, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Semangat juga? Semangat. Wah, saya hari ini agak sedikit grogi karena cantik-cantik tamu saya hari ini. Saya ralat. Yang cantik itu Kak Desi, kalau saya manis. Oh gitu. Ini biar lengkap, cantik manis. Cantik manis Ibu ya. Aduh, berarti saya berat dong di saya. Saya harus mengimbangi dong. Iya. Yang itu memang cakep, tampan. Oh, tampan ya. Oke, luar biasa. Nah, tema kita hari ini keterlibatan pemuda mengawal tahapan Ibu ya. Nah, kita tahu biasanya nih pemuda ini biasanya lebih apatis ya, lebih sedikit acuh cuek biasanya. Tapi mengapa sih udah tahu acuh, tapi kenapa keterlibatan pemuda ini dalam mengawal tahapan pemilu itu sangat penting Ibu? Terima kasih Bang Kelvin, terima kasih juga buat alma mater saya dulu selama 10 tahun KPU Deli Serdang. Ini ada Kak Desi yang sudah bersedia mengundang saya kemari untuk ikut di podcastnya kita ini. Luar biasa ya, saya 10 tahun di KPU, zaman dulu belum ada diundang-undang masuk TV. Jadi ini satu kemajuan luar biasa juga bagi Deli Serdang ya. Selamat buat pemerintahan Kabupaten Deli Serdang sudah punya podcast sendiri ya, nggak numpang lagi, jadi instansi yang ada di sini bisa pakai ya. Benar Bu, benar. Nah jadi Bang Kelvin, kenapa pemuda ini, pemilih muda lah ya, pemilih muda ini kan rentang usianya 17 sampai ada yang bahkan 30 tahun. Benar. Nah, jadi kenapa sih kelihatannya apatis? Ya memang terlihat dari beberapa yang kita lihat ketika pengalaman saya waktu yang lalu itu, dan sampai sekarang saya lihat itu pemuda ini terlihat sepertinya apatis ketika ada pesta-pesta demokrasi. Benar. Pemilu, pilkada itu terlihat apatis. Apatisnya di mana? Kalau misalnya kita lihat kampanye atau misalnya ada kegiatan-kegiatan peserta pemilu, itu biasanya respon mereka itu minim. Minim Ibu ya? Ya, minim. Padahal itu data dari KPU RI, jumlah pemilih muda ini dari seluruh daftar pemilih di Indonesia itu jumlahnya 55%. Bayangkan, udah separuh. Separuh Ibu, imbang ya? Separuh, imbang lebih ya? dari separuh. Kalau seandainya pemilih muda saja yang hadir, partisipasinya itu sudah 55%. 55% Ibu. Ya kan? Nah, artinya sebenarnya kalau mereka ini apatis, berarti pemilu kita atau pilkada kita itu kan dianggap tidak berhasil. Benar. Iya kan? Benar. Karena toh mereka estafetnya akan mereka. Benar. Gitu. Nah, ketika waktu itu kami datang berkunjung, sosialisasi ke sekolah, ke perguruan tinggi, ada beberapa hal yang memang membuat mereka apatis. Misalnya dari perilaku yang oknum-oknum pejabat kita sekarang, atau oknum-oknum anggota dewan atau peserta pemilu partai politik yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan yang ada di otak mereka. Itu kan masih idealis nih. Benar. Ya kan? Kok seperti ini ya? Gitu. Kok seperti ini ya? Kok kita ikut-ikut pemilu kok nggak ada gunanya? Kata tidak ada gunanya inilah yang menyebabkan mereka ini menjadi apatis. Benar. Padahal peran mereka itu penting, seperti kata Bang Kelvin tadi. Mereka itulah yang akan mengawal proses demokratisasi di Indonesia, di negara ini. Ya kan? Jadi kalau seandainya mereka tidak ikut mengawal, maka mau kemana negara ini? Benar.
Jangan akhirnya seperti itu. Kalau mereka nggak ikut dan partisipasi, jangan kayak Nepal yang turun itu kan anak-anak muda. Benar. Sekarang anak-anak muda tahu apa jargonnya? Kita Nepalkan yuk. Ya kan? Itu kan? Benar. Kan? Maka sebelum itu sebenarnya, ini nanti akan sama rekan kita ini Kak Desi menyampaikan itu bahwa peran mereka itu penting mengawal. Benar. Sangat penting, tapi ketika mereka mengawal itu, mereka sudah harus diberikan informasi yang benar, yang valid dari sumber yang resmi. Wajib dong. Wajib kan? Jangan ngawalnya juga ya semaunya aja. Benar. Iya kan? Pakai anarkis, kemudian pakai kekuatan massa. Pokoknya ini maunya kami. Tapi tidak melalui koridor. Nah, itu yang selama ini saya perhatikan bahwa mereka penting untuk mengawal ini. Tapi mereka apatis. Nah, bagaimana sekarang kita yang ada di lembaga-lembaga KPU atau Bawaslu atau lembaga pemantau pemilu atau NGO atau orang-orang dewasa itu berusaha untuk mengikis rasa apatisnya pemilih muda. Dengan cara apa? Nah, nanti kita akan diskusikan. Ada banyak cara sebenarnya. Benar. Gitu. Itu Bang Kelvin. Nah, kalau dari Bu Desi nih, gimana pandangannya? Seperti apa sebenarnya perlunya keterlibatan pemuda ini dalam pengawalan tahapan pemilu? Seperti yang Kak Timo bilang ya, memang peran pemuda ini sangat penting. Karena seperti yang kita ketahui, seperti yang dibilang Kak Timo itu, pemuda ini 55%. Jadi suara mereka ini mendominasi. Benar. Untuk menentukan pilihan untuk pilihan kita nanti di pemilu atau di pilkada. Jadi memang peran mereka ini sangat penting untuk demokrasi di Deli Serdang. Di Deli Serdang. Nah, Ibu selaku komisioner tahun 2014 sampai 2024 ya. Menurut Ibu sendiri nih, untuk kaum muda di Deli Serdang terkhusus ya Ibu, seperti apa sebenarnya kalau dalam pedulinya mereka terhadap tahapan pemilu ini, Bu? Sebenarnya kepedulian ini hampir sama ya di tiap provinsi sekarang. Hampir sama, Ibu ya? Hampir sama. Jadi memang kalau di KPU RI sendiri, waktu saya menjabat jadi anggota KPU Deli Serdang, itu kan ada memang divisinya khusus untuk Sosdikli ya, sosialisasi pendidikan pemilih. Itu fokusnya tetap ke pemilih muda. Tetap pemilih muda. Jadi ada karena kita sudah melihat fenomena tingginya tingkat apatismenya para pemilih muda ini, maka KPU RI membuat beberapa program-program dan itulah yang kita lakukan di Deli Serdang. Jadi ketika kemudian ketika di tahun 2015 menjelang kita pilkada 2018, KPU Deli Serdang itu secara gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah menengah atas. Oh, bahkan di sekolah, Ibu ya? Iya, meskipun pada saat itu belum masuk tahapan loh. Belum tahapan pemilu, tahapan pilkada belum. Belum masuk tahapan, tapi sudah dilakukannya sosialisasi ya? Luar biasa. Sosialisasinya tentang apa? Ya tentang kepemiluan gitu. Tentang sejarah pemilu, ya, kemudian sejarah pilkada, terus bagaimana daerah ini Deli Serdang ini bisa punya bupati, benar. Berapa anggota dewannya, bagaimana anggota dewan itu bisa duduk di situ, berapa partai politiknya, itu yang kita sampaikan. Benar. Satu, kedua, kemudian kita sampaikan, nah kira-kira kalian ini kalau di SMA, SMK atau sederajat itu kan ada OSIS. Benar. Bagaimana pemilihan ketua OSIS kalian lakukan, seperti itu. Nah, kita melakukan pendampingan terhadap pemilihan ketua OSIS. Jadi, kalau mereka bisa bilangnya kan, sekolahnya, boleh nggak kami pinjam bilik atau kotak? Kita fasilitasi. Terus, kira-kira ini gimana kalau kampanye segala macam? Nah, kita kasih tahu informasinya. Nah, kenapa? Supaya mereka merasa, oh, ternyata kalau pemilihan ketua OSIS seperti ini ya. Itu kan pemilu mini ya, benar, di situ. Benar. Karena mereka itu punya calon, mereka kampanye, mereka pendataan pemilihnya, siapa yang berhak jadi pemilih. Secara langsung sebenarnya mereka sudah mempraktekkan sendiri, benar. Gitu. Dan secara langsung juga mereka ikut ngawal loh. Benar. Mereka memastikan siapa kawannya yang milih, siapa yang tidak memilih, terus siapa yang memilih 2 kali. Mereka langsung itu. Sudah memiliki tanggung jawab sendiri, Bu. Sudah. Benar. Nah, ini yang kita harapkan jadi bibit. Benar. Ke depannya gitu, ya.
Satu. Keduanya, kita juga melakukan diskusi-diskusi dengan mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, tingkat antusiasnya itu berbeda ya. Kalau adik-adik di SMA itu kan mereka masih kayak enak-enak main-main. Kalau teman-teman di kampus itu kan udah mulai kritis. Benar. Nah, itu pasti ada perbedaan dong. Pasti. Kita udah harus siap tuh dikritik. Kerjaannya KPU apa? Benar. Kok partisipasinya rendah? Gitu ya. Kemana aja uangnya dan segala macam. Itu harus berani kita jawab secara transparan kepada teman-teman di kampus. Itu untuk apa? Supaya menumbuhkan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu. Gitu. Kalau mereka sudah percaya, artinya mereka kan akan antusias nih. Benar. Oh, pemilu kita, pilkada kita ke depan gimana nih ya? Apalagi kemudian pilkada kita 2018 itu kan calonnya cuma satu. Calon tunggal kan? Benar. Nah, tapi alhamdulillah partisipasinya yang tahun 2013 itu kurang lebih 27%, kita kemudian itu hampir 70%. Di tahun 2018. Jadi ada kenaikan yang signifikan antara pilkada di 2013 dengan di 2018. Jadi upaya itu yang kita lakukan terus-menerus, itu Bang Kelvin. Dan tentu kita melibatkan banyak pihak, nggak cuma hanya KPU gitu loh. Sekolah, perguruan tinggi, juga NGO gitu ya, LSM, kemudian teman-teman media, itu juga kita libatkan. Bagaimana mereka ikut terlibat di dalam mensosialisasikan semua tentang perihal kepemiluan gitu. Nah, kalau kita berbicara ini tentang tahapan pemilu Ibu ya, kita tahu nih kalau misalnya pemuda ini biasanya adalah orang yang paling rentan di doktrin Ibu ya? Iya. Boleh ya Bu ya, kita anggap seperti itu. Nah, Betul. tahapan mana sih yang paling rentan Ibu terhadap isu nih Bu? Karena kita tahu juga kalau melibatkan pemuda ini biasanya mereka seperti yang kita katakan tadi, mudah terdoktrin. Terus bagaimana sih caranya KPU ini bisa menghadapi tahapan yang menghadapi seperti misalnya hoax atau mungkin politisasi atau SARA itu seperti apa? Saya Bang Kelvin. Boleh? Oke, baik Bang Kelvin. Perlu kita ketahui masing-masing tahapan itu memiliki rentan dan masalahnya masing-masing. Tapi kalau terkait masalah isu hoax ataupun SARA itu lebih rentan itu di tahapan kita yang namanya kampanye. Kenapa di kampanye? Karena di kampanye inilah masing-masing kontestan itu berlomba-lomba untuk menarik simpati publik, masyarakat, khususnya pemilih. Jadi untuk cara-cara mereka untuk mengambil simpati inilah yang bisa menimbulkan yang namanya isu-isu atau yang tidak benar atau hoax dan juga SARA. Yang kedua itu kita punya tahapan terakhir itu adalah masa tenang. Masa tenang, benar. Harusnya di masa tenang ini harusnya itu tenang tuh, nggak ada kampanye. Benar. Tapi kenapa? Disitulah yang paling rentan. Kenapa paling rentan? Karena di masa tenang inilah isu itu semakin kencang. Kenapa semakin kencang? Karena itu udah menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir. Mereka mengambil keputusan. Jadi di masa tenang inilah para kontestan ini memanipulasi nih keputusan untuk memilih para pemilih yang mana dengan dengan menimbulkan isu-isu hoax atau SARA tersebut. Jadi memang kita harus pintar-pintar juga, apalagi pemuda sekarang kan sudah pintar-pintar untuk menggunakan gadgetnya. Nanti kita bahas lagi Bang secara lanjutnya. Nah, selain di media sosial nih, bagaimana pemuda bisa menggerakkan inisiatif pengawasan komunitas ini, Bu? Misalnya di tingkat RT, RW, kampus atau organisasi pemuda, bentuk kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk memastikan tahapan berjalannya secara jujur? Ya, jadi makasih Bang Kelvin. Tadi memang disampaikan sama Kak Desi ya, tahapan yang paling rentan itu memang di kampanye. Tapi sebelumnya juga benar. Sudah ada rekrutmen yang dilakukan oleh teman-teman peserta politik, khususnya partai politik nih, peserta pemilu ya. Nah, kalau saat sekarang ini, yang seperti yang dilakukan tadi, dan banyak lembaga juga yang sudah melakukan hal yang sama, adalah membuka ruang-ruang diskusi. Ruang diskusi? Ya. Jadi ruang diskusi yang terbuka, yang bebas dari dari ikatan dengan mana saja. Misalnya kalau ruang diskusinya partai A yang buat, maka nanti yang datang diskusi ini harus milih partai A. Benar. Nah, kan itu enggak. Nah, jadi
Itu sudah dilakukan juga oleh teman-teman NGO, dan kita juga waktu saya jadi anggota KPU Deli Serdang, itu ada yang namanya relasi relawan demokrasi. Jadi itu berbagai segmen. Nah, itu juga yang dibuat oleh teman-teman LSM, ya. Jadi mereka tuh membuat simpul-simpul diskusi. Nah, jadi ada wadah-wadah diskusi yang dilakukan, misalnya kalau seperti di desa tuh ada Karang Taruna tuh. Ya kan? Benar. Terus kemudian ada apa lagi? Nah, kalau kelompok-kelompok pemuda yang berbasis agama kan ada di masjid BKPRMI misalnya, ada remaja gereja misalnya, ya itu berbasis agama. Atau ada yang berbasis hobi. Kan ada berbasis hobi. Seperti komunitas mungkin ya? Komunitas, misalnya komunitas apa? Komunitas pencinta sepeda ontel kah misalnya. Benar. Terus apa lagi? Komunitas influencer misalnya gitu ya. Nah, itu juga jadi bagian target. Kenapa? Karena mereka punya basis massa yang jelas. Ya kan? Mereka punya anggota, punya ini, dan ketika kemudian ruang-ruang diskusi itu dihidupkan di sana dan mereka mendapatkan informasi yang valid dari sumbernya yang asli atau sumbernya yang resmi, itu kan mudah-mudahan seperti tadi mereka bisa ikut mengawal di tingkat-tingkat daerah mereka kan, di RT RW. Jadi ketika ada berita yang hoax, misalnya seperti yang sampaikan tadi, atau ada fake itu kan, berita-berita yang fake itu mereka bisa counter tuh. Kayaknya kami kemarin dapat informasi dari kakak yang dari KPU atau dari abang yang dari Bawaslu, informasinya nggak seperti itu. Benar. Atau ketika dia menemukan informasi atau ada kejanggalan di ketika kampanye, kok ada bagi-bagi kompor, kok ada bagi-bagi sound system, kok ada bagi-bagi salib. Dia punya nomor yang dihubungi. Kan Bawaslu tuh nyiapkan semua tuh nomor-nomor hotline tuh untuk pengaduan, layanan pengaduan. Kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran, aku kan bang, ku tengok itu bagi-bagi kompor orang itu di situ bang, kan? Boleh nggak itu bang? Ada, dia kan tahu kan? Benar. Kan? Ada kan dibilang kalau kampanye itu kan dilarang bagi-bagi misalnya. Benar. Padahal di dalam undang-undang boleh ada bagi-bagi, tapi nilai nominalnya itu ada. Gitu. Benar. Nggak boleh lebih dari 100.000 kalau sekarang. Kalau dulu 60.000 nggak boleh. Nah, kalau dia udah ngasih sound system lengkap dan itu kan udah lebih 1 jutaan tuh bang. Boleh nggak? Anda lapor tuh. Boleh nggak bagi-bagi sembako? Bang, tempat kami bang, ada yang bagi-bagi beras ini sama minyak goreng. Boleh nggak bang? Di mana tuh dek? Kan catatnya. Misalnya kayak Bawaslu Deli Serdang atau KPU kan dicatatnya. Tolonglah bang tengok, turun. Jadi penyelenggara pemilu ini juga akan mendapatkan informasi lebih cepat. Ya kan? Itu kan bentuk pengawalan tuh. Benar. Ya kan? Karena kan disadari KPU juga dengan Bawaslu itu kan punya keterbatasan. Kita nih Deli Serdang ya, nggak usah bicara Sumatera Utara dulu nih. Deli Serdang 22 kecamatan yang berbatasannya sangat banyak kabupaten kota ini kan nggak bisa menjangkau sampai ke tingkat-tingkat desa. Benar. Sampai ke tingkat-tingkat dusun, tingkat-tingkat lingkungan kan nggak bisa. Jadi makanya ketika misalnya tadi kita memanfaatkan organisasi-organisasi kepemudaan di desa-desa, itu kan bisa menjadi perpanjangan tangan dari penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu, menyampaikan informasi yang benar. Misalnya, namaku tak ada lah di DPT ini. Misalnya ada opungnya nanya, kok tak ada nama opung di sini? Cok, tengok dulu, tahun lalu, ada namanya, ya benar. Kenapa bisa hilang gitu ya? Nama opung, kan aku cek dulu, pergi dia kepala desa. Bang, sama siapa aku melaporin nama opungku tak ada? Pergi dia, oh itu PPS-nya, karena kan kantor PPS ada di kantor desa. Benar, ya. Cok, kok tengok dulu nama opung kawan ini nggak ada? Tengok, oh iya, kok bisa hilang ya? Masukkan lagi namanya. Ya kan gitu. Atau misalnya tengok pulanglah opungnya dibawa beras 5 kilo sama minyak goreng. Dari mana pung? Itu tadi ada partai itu. Partai apa pung? Partai terong. Dibawanya dikasih bagi-bagi ya kan? Bagi-bagi sama kan. Cair. Kasihnya lagi amplop opung. Kenapa sih opung lempol? Opung? Kok opung ada tanda tangan? Ada. Kenapa opung? Pada tahu aku dikasihnya sembako pak. Ya aja lah. Iya kan? Kan gitu nih. Benar. Benar kan? Iya bu. Nah, berarti kan dia akan menyampaikan itu, kan ketidaktahuan masyarakat itu biasanya dimanfaatkan oleh peserta-peserta pemilu yang rada-rada curang. Benar. Nah, itu yang kita sampaikan, dan ini jadi kalau di kota-kota besar ya, kayak di Jawa, teman-teman di Jawa ini kan ini udah disasar mereka nih. Pemuda-pemuda itu udah disebar.
disebar. Ada beberapa, ada Grid, ada Netfeed, itu semuanya ya, JPPR itu semuanya kan pemantau pemilu ya. Itu sudah menyebar, yang selalu mereka latih itu ke desa-desa untuk kembali menyebarkan informasi, pengetahuan, membentuk simpul-simpul di daerah-daerah atau di desa-desa itu untuk melakukan hal yang sama. Karena kalau dilakukan sendiri itu tidak mungkin. Jadi harus ada simpul-simpul perpanjangan tangan yang bisa memantau atau memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu memang berjalan luber jurdil. Gitu Mas Alvin. Benar. Tapi tadi Ibu sempat mengatakan memang sebenarnya boleh Bu ya? Boleh. Nanti lebih jelasnya karena saya udah nggak berkapasitas lagi untuk itu ya. Ya benar. Tapi benar, boleh sih Bang. Memang benar. Biar ini kan. Ya karena di lapangan biar jangan masyarakat juga tahu bahwasannya setiap ada sebelum pesta demokrasi itu menjadikan hal biasa sebenarnya gitu kan. Nah ini menjadikan seperti wah dia kalau mau saya pilih harus punya tarif dong, jangan gitu sebenarnya. Padahal sebenarnya boleh ya. Boleh Bu ya. Cuman itulah ada nominalnya. Ada nominalnya tertentu ya Bu ya. Iya, Seperti apa itu Bu? Ya nominalnya misalnya kayak 100.000, lebih dari itu nggak bisa. Kalau kayak sound system lengkap itu memang nggak boleh. Jadi memang udah ada regulasinya, ditetapkan itu hanya bisa nominalnya hanya 100.000 seperti itu. Jadi hanya boleh sebatas dengan nominal 100.000. Kalau lebih dari itu, itulah yang bisa dilaporkan itu. Benar. Nah bentuknya pun kan ada namanya itu alat peraga kampanye. Iya. Ada bahan kampanye. Jadi kalau alat peraga kampanye itu kan dia berbentuk statis di luar ruang. Misalnya kayak baliho ya, spanduk, baru videotron, itu APK namanya. Nah, tapi kalau dia bahan kampanye, itulah yang bisa dibagi-bagikan kepada pemilih. Apa itu? Bisa jadi penutup kepala, topi, misalnya jilbab ya, terus kemudian kaos, itu bisa. Yang berisi peserta pemilu itu, identitas peserta pemilu itu. Boleh aja, karena kan namanya kampanye. Benar. Ya, kan dia harus mengenalkan dirinya atau partainya. Benar. Atau misalnya kalau calon DPD dia harus mengenalkan profilnya, ya kan? Terus kemudian kalau yang kayak partai politik, dia kan harus mengenalkan individunya, calegnya, gitu. Ya wajar aja itu bisa dilakukan. Tetapi seperti yang sampaikan tadi sama Kak Desi, ya ada nominalnya. Supaya apa? Supaya juga masyarakat ini jangan karena misalnya partai A ini kaya, nah itu dia. Seragaman. Iya benar. Jadi memang negara sudah melihat itu. Kan ada partai Gurem katanya nih. Iya. Ada partai Kakap, ada partai Gurem, ada partai Paus gitu ya. Ada partai sudah lama, ada partai yang baru. Nah partai baru ini kan tentu biayanya nggak besar-besar amat untuk kampanye kan. Nah maka negara mengatur itu gitu. Negara mengatur itu. Jangan nanti terlihat pincang. Ini bisa kasih sekian banyak, ini nggak. Makanya dikasihlah nilai maksimum yang boleh diberikan kepada pemilih. Jadi tempat minum boleh, payung boleh. Jadi kalau Bang Kelvin lihat ada yang nanti nenteng-nenteng dengan warna-warna tertentu ya, benar. Ya kan? Dengan nama partai, logo partai, kemudian nama calegnya, itu dibenarkan. Itu benar. Intinya kan itu dibuat untuk keberagaman, keseragaman mereka. Jadi nggak ada kesenjangan gitu ya. Iya, karena memang pada dasarnya caleg ini juga punya personal branding ya Bu ya. Ya wajib itu ya. Jadi ada yang menarik itu. Saya pernah ketemu abang-abang tukang beca. Dia kok punya koleksi banyak kaos partai. Jadi hari ini pakai warna ini saya, besok pakai warna itu, gitu kan. Jadi kan orang berpikir, oh berarti abang ini rajin ikut kampanye. Ya kan? Berarti kan rajin tuh. Artinya yang dia dukung juga pasti menang Ibu. Ya karena semua ya. Dia misalnya kan dia tidak memilih dimanapun, tapi dia ada berada di mana-mana. Benar. Jadi misalnya dia nggak khusus bilang aku untuk partai ini ya gitu, aku nggak milih ini ya kan. Cuman begitu ditengok, oh semua ini pakainya warna hari ini warna A, besok warna B, besok warna C gitu ya. Benar. Berarti kan dia
antusias, meski ya kita kesampingkan lah kalau dia kemudian bisa mendapat kaos, mendapat tumbler segala macam, enggak. Tapi kalau dia sudah mau ikut saja, mendengarkan saja kampanye partai politik itu suatu kemajuan. Gitu. Benar. Ya kan? Berarti dia kan bisa lihat, atau dia kenali, ini kayaknya yang kemarin preman yang nyuri ayam di kampung tuh, dia cari rupanya dia kan ya kan, itu kan rekam jejak. Iya benar. Iya kan, rekam Karena jejak. kan sedikit banyaknya kan pasti dari dia mengikuti nih banyak kampanye, pasti kan ada juga tuh yang masuk, melalui ini, baru sini begini. Walaupun nanti pada akhirnya mereka hanya bisa memilih satu calon, begitu Bang Kelvin. Nah itu dia, kita juga pengen merubah stigma masyarakat gitu ya. Jadi bahwasannya seperti yang gue sampaikan tadi, jangan mentang-mentang ini kaya, terus pasang tarif nih gitu. Atau mungkin sebaliknya, mungkin ada pemilih yang memang pengen memberikan suara secara nurani, tapi ya nggak usah sih, nggak perlu sih. Padahal sebenarnya yang dilakukan caleg itu nggak salah dan semuanya ada aturannya dan regulasinya ya Bu ya. Nah itu dia. Jadi pengalaman saya ya Kak Desi ketika pemilu 2019 dan pemilu 2024. Jadi pemilu 2019 itu ada satu partainya sih nggak diunggulkan ya. Akhirnya cuma dia saja yang mendapatkan kursi ya. Nah, kenapa dia bisa terpilih caleg ini padahal partainya itu bukan favorit gitu ya, tidak terlalu dikenal. Yang dikenal tuh malah personnya, orangnya, individunya. Kenapa? Karena memang mungkin ini dia juga ya, mungkin udah dikasih sama penasehat politiknya 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu 2019, dia tuh memang aktif sekali dalam urusan sosial. Ya, tidak hanya tapi memang didapil, kayaknya memang sudah ini secara sistematis ya. Jadi setiap ada yang meninggal, dia hadir. Kalaupun dia tidak hadir, dia kasih papan bunga atau dia kirimkan beras. Kalau ada yang menikah, misalnya dia diundang, dia tetap usahakan ada papan bunga. Dan itu menjadi modal awalnya, modal politiknya ketika misalnya menjelang pemilu 2019. Dan betul terpilih. Nah, ketika dihitung-hitung, memang kos politik yang dikeluarkannya itu tidak sebesar ketika yang lain, karena kan dia sudah cicil dari awal ya. Benar. Dia sudah cicil dari awal. Jadi masyarakat merasakan manfaatnya dia ada. Gitu. Nah, kalau ini kemudian dicontoh oleh teman-teman caleg yang lain, gitu kan, bahwa bukan ketika menjelang pemilu atau pilkada dia baru sibuk mengenalkan dirinya, personal branding. Benar. Ya kan? Pasti orang udah cemooh. Benar kan? Iya. Masyarakat udah pasti punya. Bang Kelvin langsung pasang tarif Bang Kelvin. Itu tadi Bu yang saya bahas ya. Itu pengalaman kita juga. Benar. Pemilu 2019 kita melakukan penelitian ke lapangan, diminta sama KPU RI. Kira-kira kenapa mereka pasang atau ada nggak kira-kira mereka minta sesuatu dari caleg yang datang untuk kampanye? Ada. Kenapa? Karena kalau udah terpilih tak mau dia datang. Benar. Iya kan? Benar. Jadi kalau sekarang kalau kami minta nggak ada gunanya. Tapi kalau dia sudah tahu sebelum pemilu itu ini rajin datang, ya kan, rajin misalnya membantu, misalnya ada yang kalau butuh akte dia tahu membawakan ke Dukcapil misalnya, pasti dia nggak akan berani meminta dengan tarif-tarif tertentu. Iya. Karena dia ikhlas. Saya setuju. Ya kan? Jadi contohnya DPD itu yang berbasis agama, ya. Karena sekarang yang terpilih kan ada yang 2 berbasis agama sangat kuat ya, 3 pun ya. Pak Dede Batubara, kemudian pendeta dari HKBP, itu kan punya basis massa yang jelas. Benar. Dan selama ini dia sudah melakukan itu kepada basis massanya. Jadi ketika dia bilang aku mau calon nih ya jadi DPD, pasti kemudian orang bilang oke, Amang Pendeta kami dukung. Yang lain misalnya oke Ustadz kami dukung, pasti gitu. Benar. Ya kan? Benar. Gak ada duitku, tenang, aku nanti kasih sekian. Jadi ini teringat nih ketika zaman-zamannya Bill Clinton di Amerika dan juga Barack Obama. Dia kan dana kampanyenya dikumpulkan dari masyarakat. Bukan kayak Donald Trump ya, memang kaya raya. Kaya raya, benar. Nah, dia kan nggak punya duit. Dana kampanyenya dikumpulkan masyarakat. Kenapa? Karena mereka melihat individunya bagus dan perlu didukung. Benar. Dan masyarakat udah kenal lama. Itu dia yang paling penting. Itu. Pasti kita merasakan. Kalau ada tiba-tiba datang, Assalamualaikum. Iya, ada Ibu. Kenapa? Ini suamiku mau mencalonkan. Mau
Ibu siapa? Ibu siapa? Langsung pasang tarif Ibu. Iya. Benar. Mau nolak sama kau, tiba-tiba minta suara teh. Berapa orang Bu di sini pemilih? Ada 5 orang, gitu kan? Jadi ya kalau bisa kasih 5 juta kami milih. Iya benar. Nah ini juga kita terapkan sebenarnya kepada ini ya. Sesuai tema kita ini Bu, Iya. kaum muda. Karena muda biasanya, wah saya langsung bisa nerima KTP, langsung bisa milih, langsung pasang tarif. Betul. Karena suara saya baru bisa milih deh gitu. Nah, itu yang mau kita rubah sebenarnya. Itu dia, makanya jadi ini juga teman-teman penyelenggara pemilu kan juga jadi bagian ya ketika penerapan sanksi itu sangat ketat misalnya. Jadi ini yang harus dididik itu juga bukan hanya pemudanya atau pemilih, tetapi juga peserta pemilunya yang harus dididik. Nah itu dia. Dua-duanya kan, dua-duanya nih. Iya. Jadi jangan artinya pemuda selalu diberikan ini itu, tapi begitu ketahuan peserta pemilunya melakukan kecurangan, tidak ada sanksi yang tegas untuk itu. Ya nanti orang pemilihnya, percuma juga awak idealis ini, yang sana juga bisa beli sepeda motor baru juga ya kan? Benar. Kemarin itu terjadi Bang Kelvin ketika pemilu tahun 2020 itu di rantau Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Madinah itu kan ada pemungutan suara ulang. Tarif naik tuh. Tarif naik. Bahkan ada yang di rumahnya itu pasang tarif 1 suara 5 juta loh. Ada yang 2 juta. Sampai sehingga kita kalau di situ ada 5 orang, dia sudah bisa beli sepeda motor baru. Nah, ini yang harusnya juga kepada para pemuda kita harus sampaikan pemilih muda, jangan terpengaruh dengan itu. Benar. Kalau kau mau menggadaikan masa depan daerahmu 5 tahun ini, silakan. Tapi kalau kau mau berpartisipasi, melihat ada orang yang bagus, ada orang yang baik, yang bisa memimpin daerahmu atau mewakili aspirasimu, itu yang kau pilih. Kan gitu nih. Nah, kalau kemudian dia sudah berupaya untuk melaporkan ini, maka sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, ini tindak lanjuti dong gitu. Iya kan? Benar. Supaya yang melaporkan itu tidak merasa putus asa gitu, nggak hopeless dia. Benar. Iya kan? Nggak hopeless dia, maksudnya, aduh capek kali lah aku ngawal-ngawal ini, ngasih tahu tiap sini ada di sini, tiap sini ada di sini. Cuman dicatat-catat aja, iya kami catat, tapi nggak ditengok situ-situ juga, dia nggak tangkap-tangkap juga kan gitu. Benar. Ya kan? Karena pengalaman saya tahun 2019 itu ada kasus yang saya jadi saksinya di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Ada menjelang hari H itu salah satu 3 orang itu ketahuan mau serangan fajar. Jadi di kantong kiri kanan segala macamnya itu ada membawa uang kurang lebih 60 juta. Gitu. Tapi calegnya nggak ditangkap. Yang ditangkap yang membawa uang ini. Yang membawa uang ya? Padahal jelas di situ dia sudah bawa poster, bawa kartu nama, ya, bawa segala leaflet yang sudah dibungkus di situ, dibawa ke dalam uang-uangnya ini, dan itu akan dibagi. Itu yang ditangkap jam 2 pagi. Udah jelas Ibu ya? Kan nggak mungkin dia bawa poster yang ini, sebenarnya suara yang C gitu. Tapi begitu diperiksa, ya, di bawah seluruh dari Serdang, ketika saya tanya, terus karena kan di Gakumdu kan ada di Bawaslu ya, penegakan hukum terpadu. Ya, jadi di situ diperiksa, dikatakan, saya nggak kenal sama yang ini, kata ini calegnya. Terus kemudian saya tidak ada menyuruh. Nah, kata-kata saya tidak ada menyuruh itu membebaskan atau melepaskan calegnya. Jadi yang dihukum percobaan itu adalah orang yang membawa uang. Itu kan hukum percobaan, nggak tahan. Benar. Jadi kan kalau masyarakat mulai lihat ini kan masyarakat jadi kecewa kan? Ya terutama ini pemuda pengawal ini dong ya. Jadi kecewa gitu kan. Sementara saya di usia 17 tahun sampai 30 tahun tadi termasuk pengawal tahapan gitu kan. Justru kecewa mereka gitu. Ini kan mereka lebih idealisnya lagi tinggi-tingginya nih kan. Benar. Nggak memperlukan duit loh. Benar. Kita kan ingat dulu waktu kita SMA, waktu kita kuliah, itu pasti kita yang penting ini salah. Kalau kita bilang ini salah, ini benar, pasti mereka itu di otaknya. Yang menjadi sebagian dari demokrasi saya, kita udah bangga gitu Bu ya saat itu ya. Oh, kita dikasih penghargaan Lencana aja, kita udah bangga kali. Benar. Benar kan? Iya. Paten kali. Dikasih piagam, digantung di rumah. Benar kan? Piagam penghargaan Karang Taruna terbaik. Pemilihan umum tahun sekian, bangga kan? Dibingkai terus kok ada dapat. Benar. Itu bangga. Jadi makanya sebenarnya sasaran itu juga yang bisa
menjadi prioritas bagi teman-teman penyelenggara pemilu gitu ya, bahwa bukan hanya sosialisasi kepada pemilih masyarakat, tetapi juga kepada peserta pemilu. Peserta pemilu itu juga harus disosialisasikan sanksi, dan ketika itu ada penegakan, sanksinya harus betul-betul tegas. Gitu Bang Kelvin. Nah itu dia, oke, luar biasa nih. Jadi kalau kita juga kenal ini pemuda ini, kembali kita tema kita Ibu ya, pemuda ini kita kenal tadi apatis, tapi kita nggak pungkiri kalau mereka sebenarnya kreatif Ibu ya. Betul. Nah kreatif. Nah sebenarnya bagaimana sih pemuda ini mengambil peran sebagai pendidik untuk pendidik politik ya, bagi mereka sesama mereka ini seperti apa sebenarnya yang diharapkan KPU mereka bisa justru menjadi pendidik Ibu? Sebenarnya kan Bang, para pemuda ini dalam pendidikan politik sendiri itu memang seperti yang Abang bilang itu mereka itu kreatif, apalagi yang namanya sudah gadget. Makanya kami juga di KPU itu menyediakan tuh kanal-kanal yang resmi KPU, seperti kami mempunyai medsos atau website kami juga ada, kami punya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Dari situ aja mereka juga bisa belajar atau melihat sendiri gimana sih kepemiluan tersebut, karena di kanal kami itu semua itu berisi semua tentang informasi terkait kepemiluan. Seperti itu, Bang. Nah kalau ada kejanggalan nih Kak, kira-kira mereka untuk mengawal tetap kejanggalan atau potensi pelanggaran saat ada pengawalan tahapan, seperti apa mereka bisa melakukan pengaduannya? Oke, begini Bang, yang perlu kita pahami sebenarnya untuk pelanggaran kita pahami menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebenarnya KPU itu bukan lembaga untuk melaporkan pelanggaran, karena wewenang memeriksa, menerima ataupun memproses langsung pelanggaran kepemiluan itu ada di Bawaslu. Jadi kita hanya bisa sebagai mengkoreksi atau menerima masukan, yang mana kita juga menerima masukan, kita mempunyai help desk di KPU. Itu dengan bisa langsung datang ke kantor kita di KPU, bisa melalui WA, bisa melalui email resmi kita. Kita juga punya email. Kalau untuk terkait data, kita mempunyai layanan cek DPT online. Jadi di cek DPT online ini mereka bisa mencek data mereka secara berkala. Nah itu dia. Jadi ini untuk mengedukasi masyarakat lagi ya, bahwasannya memang KPU itu sifatnya pasif ya Ibu ya. Jadi memang bukan tempat pengaduan sebenarnya ya. Nah itu dia netral sebenarnya, netral. Jadi banyak masyarakat yang masih berasumsi kalau ada kejanggalan lapor KPU gitu ya. Untuk meminimalisir nih, meminimalisir pelanggaran itu tadi yang saya bilang KPU itu menyediakan. Kita juga punya kantor atau ruang di kantor KPU itu ruang PPID, yang mana PPID ini adalah pejabat pengelola atau penerima informasi dan dokumentasi. Nah itu dia, kayak luar biasa ya. Nambahin gini Bang Kelvin ya, jadi seperti disampaikan Kak Desi tadi ya, memang untuk yang menindaklanjuti menangani pelanggaran, indikasi pelanggaran itu adalah teman-teman di Bawaslu. Benar. Karena dia memang badan pengawas pemilihan umum. Benar. Dan Bawaslu ini bukan hanya mengawasi peserta pemilu, tetapi juga pemilih. Nah, jadi harus tahu gitu ya. Jadi ketika misalnya pemilih juga ikut melakukan kecurangan atau ya misalnya seperti mencoblos 2 kali, menggunakan pengenal yang palsu, kan? Itu juga diproses gitu. Nah KPU memang seperti sampaikan Kak Desi tadi kan bukan yang menangani, tapi menerima pengaduan itu bisa meneruskan. Benar. Ke teman-teman di Bawaslu, karena kan kita sesama penyelenggara pemilu kan. Penyelenggara pemilu itu kan ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Nah jadi yang melaksanakan teknis itu adalah KPU, yang menjadi pengawas untuk pelaksanaan teknis ini adalah Bawaslu, sedangkan untuk yang melakukan pemeriksaan, mengevaluasi, memutuskan bila ada yang salah sebagai penyelenggara itu di DKPP. Benar. Jadi
masyarakat pun makanya tidak salah teman-teman di KPU itu juga menyiapkan hotline service atau kanal-kanal yang teman-teman atau pemilih atau masyarakat, pemilih muda bisa menyampaikan unek-unek atau aspirasinya. Benar. Gitu. Jadi ketika misalnya, di kampung kami ini banyak yang nggak terdata pemilih nih, banyak nama yang belum masuk. Nah segera ditindaklanjuti oleh teman-teman. Benar, nah seperti itu. Iya. Nyambung nih ya Bang ya, karena kan di web resmi kita itu di situ sudah ada informasi tuh Bang mengenai tahapan kepemiluan, tahapan pencalonan, data pemilih, semuanya sudah situ. Bahkan dokumen dan regulasi keputusan itu sudah ada berada di website resmi kita. Jadi kan apalagi sekarang pemuda itu yang nggak bisa lepas nih kemana-mana bawa gadget. Jadi kita tinggal klik aja, mau sampai payah kita tinggal klik KPU Deli Serdang, udah muncul berita informasi. Apalagi kan sekarang yang lagi gemar tuh Instagram. Kita juga punya Instagram dan setiap informasi yang ada di KPU itu bisa lihat di Instagram kita gitu. Benar. Oke, kita lanjut mungkin pertanyaan berikutnya Bu. Apa langkah aksi nyata yang paling mendesak yang harus segera diambil oleh kaum muda di Kabupaten Deli Serdang setelah mendengar podcast kita ini, Bu? Ya, jadi Bang Kelvin nih, kalau saya ya secara pribadi juga, karena saya juga backgroundnya adalah aktivis ya. Jadi saya berharap ini teman-teman atau adik-adik pemilih muda ini sudah harus mulai membuka mata, kuping, pikirannya, hatinya ya, untuk lebih peduli terhadap Deli Serdang. Ya, benar. Pedulinya seperti apa gitu. Pedulinya perhatikan tuh Deli Serdang dari tahun ke tahun tuh kira-kira seperti apa. Sebenar. Iya kan? Terus kemudian apa aja atau kapan saja ada pelaksanaan pesta demokrasi di Deli Serdang. Terus mau ikut seperti apa mensukseskan pesta demokrasinya. Berarti pesta demokrasinya bisa jadi ada 3 pemilu. Pemilu ini berarti pemilihan presiden juga di dalamnya. Benar. Ya kan? Pilkada dan juga pilkades, itu kan pesta demokrasi. Benar. Nah, kalau kemudian itu kita berharap yang sekarang ini teman-teman pemilih muda ini kalau sudah mulai tahu, paham tentang Deli Serdang, paham tentang pesta demokrasi, ayo mulailah mencari tahu. Benar. Iya kan? Mencari tahu seperti apa? Kapan pelaksanaan pemilu? Terus gimana caranya? Siapa aja di sana, partai politiknya berapa, ya kan? Kapan pelaksanaannya? Bagaimana kami bisa terlibat? Terus di pilkada nanti siapa aja calonnya? Terus kalau pilkades gimana? Segala macam. Kalau dia sudah mulai mencari tahu itu, saran cari tahu di sumber yang resmi. Benar. Itu. Jangan nanti dia cari ke sana, Bang, kayak gini pemilu, gini-gini. Terus nanti dia ketika berdebat dengan orang, kata abang itu lah aku kalau orang Batak bilang Nina tuh Nina. Nina tuh Nina, benar. Nina tuh Nina banyak bilang kan. Benar. Jadi nggak laku. Tapi kalau dibilang sumber dari KPU begini tahapannya seperti sampaikan tadi. Ini tahapannya nih, tanggalnya nih. Nengok di website di langsung begini. Itu sumber resmi. Terus kalau begini, kemana lapornya? Ke Bawaslu. Sumbernya dari Bawaslu. Sumber dari Bawaslu. Jadi memang harus aktif. Dan apa tadi seperti sampaikan Kak Desi, kan sudah melek ya. Jadi hampir umum di pemilih Gen Z ini kan sudah melek terhadap internet. Digital. Ya. Jadi literasi itu juga harus dilakukan terus-menerus. Literasi itu apa? Bukan hanya mengenalkan, tahu buka YouTube, tahu internet, tapi dia paham bagaimana mencari informasi yang valid. Itu kan? Benar. Jadi bukan sembarangan, karena nanti begitu kita buka di Google itu kan muncul itu banyak berita. Benar. Tapi pertanyaannya sumber beritanya bisa dipercaya atau enggak? Benar. Di sana ada pemukulan maling, pergi dia ke sana, padahal nggak ada. Ya kan? Di sana ada bagi-bagi duit, ini gini, padahal nggak ada. Yang gitu nih. Malah yang didengar dari FB Pro ya. Kan? Rame-rame mau memukuli orang di sana, ngepung rumah. Ya kan? Yang dikasih itu kan ngepung rumah, terus kayak mau membakar. Begitu ditembak nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nah kan ini hoax. Nah jadi maka cari sumber yang resmi. Terus sumber resminya di mana? Sebagai penyelenggara itu ada KPU, ada Bawaslu. Kemudian kalau mencari informasi tentang misalnya ada kemungkinan tindak pidana, carinya di kepolisian. Gitu. Itu yang kita sampaikan. Jadi kalau melakukan diskusi-diskusi, ayo kalau kita kemarin itu MLM itu kita bilang mulut lewat mulut.
ya kan? Mulut lewat mulut. Lewat mulut ya, bukan bantuan pernapasan ya, bantu lewat mulut juga gitu kan, enggak. Tapi memberikan informasi itu misalnya, kayak mana tuh ada, nggak betul itu kata kawannya. Itu tadi pendidik sebaya itu tadi ya. Kalau sesama di dalam, nggak betul itu. Aku udah kemarin udah dapat informasinya dari KPU, bukan kayak gitu, dari KPU Deli Serdang. Jadi kayak mana? Gini. Jadi itu yang harus dilakukan oleh pemilih muda di Deli Serdang. Jadi karena Deli Serdang ini ya masyarakatnya kan sangat heterogen, ya kan? Jadi di kota itu dia sangat banyak sekali latar belakang pendidikan, kemudian suku, agama dan segala macam. Ini kalau dia dipicu dengan isu sara, nah ini khawatirnya seperti itu. Benar. Ya kan? Nah, ini suku apa ini yang mau tampil ini? Ini memang gini orangnya ini, langsung ada rasis. Ya kan? Nah, ini yang harusnya disampaikan ke teman-teman pemilih muda, khususnya di Deli Serdang. Kenali wilayahmu gitu. Kenali wilayahmu ini luas, kemudian dia sangat heterogen. Jadi jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Maka kalau mau mencari informasi tentang kepemiluan atau tentang kondisi apa segala macam, itu cari ke sumber yang resmi. Ke KPU, ke Bawaslu, atau ke kepolisian. Atau ke pemerintah. Pemerintah kan punya, di sini ada di Diskominfostan. Itu dia. Terus apalagi misalnya ke Kesbanglinmas, kan pemerintah diwakili Kesbanglinmas untuk urusan dengan partai politik, dengan KPU, dengan Bawaslu, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh teman-teman pemilih muda di Deli Serdang. Itu Bang Kelvin. Oke, luar biasa ya. Mungkin yang terakhir ini Bu, closing statement Ibu ya. Bukan hanya untuk kaum muda, tapi mungkin buat yang nonton kita, kira-kira apa yang hal ingin Ibu sampaikan buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang terkhususnya ini Bu? Ya, bagi semua nih pemilih di Deli Serdang ya, Bang Kelvin, saya sebagai orang Deli Serdang tuh bangga menjadi orang Deli Serdang. Benar. Ya, beberapa kali kita melaksanakan pesta demokrasi di sini, tidak sampai kita lihat di beberapa daerah itu sampai menimbulkan kehancuran ya. Ada memang beberapa hal-hal yang sifatnya kayak lokalisir lah ya, tapi tidak sampai global membuat Deli Serdang ini kondisinya tidak aman. Nah jadi kita harus tetap mempertahankan bahwa sebagai masyarakat Deli Serdang kita harus menjaga keamanan, kenyamanan di Deli Serdang ini. Berbeda boleh, itu hal yang alamiah sekali itu. Benar. Berbeda. Tetangga kita satu keluarga aja beda muka, beda hobi, beda minat, itu kan biasa. Apalagi beda pilihan. Benar, beda pilihan. Jadi berbeda itu tidak perlu dibesar-besarkan. Pasti. Ya, cuman hanya jangan memaksakan pilihan kita kepada orang lain, atau orang lain memaksakan pilihannya kepada kita. Karena kita juga dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan. Tapi persatuan, bangga menjadi orang Deli Serdang, itu yang harus diutamakan. Itu yang diutamakan. Kalau kita rusak kampung kita ini, kita yang rugi karena kita tinggal di sini. Benar. Gitu ya. Karena untuk apa kita merusak rumah kita sendiri? Kemana kita mau tinggal? Apa mau pergi kita ke daerah Maldives? Nggak diterima kita gitu. Kita cuma diterima di Indonesia dan di Deli Serdang gitu. Udah, kita bangun kampung kita bangun Indonesia, kita bangun Deli Serdang, supaya untuk apa? Supaya kita juga hidup sejahtera di Deli Serdang. Itu Bang Kelvin. Nah, luar biasa. Luar biasa dari Ibu Timo. Terima kasih Bu Timo. Mungkin Kak Desi ada yang mau ditambahin? Terakhir ya, karena semua ini udah dirangkum. Benar, lengkap. Sama Kak Timo lengkap. Luar biasa. Paket komplit. Jadi makanya, aduh, apalagi ada semua di bawah Kak Timo. Nama KPU nih. Jadi, benar. Sebelumnya nih cerita nih, waktu pemilu kemarin, ini Kak Timo ini adalah anggota KPU saya, dan saya adalah anggota PPS-nya, yang mana memang dari dulu tuh saya selalu mengidolakan yang namanya Kak Timo, karena ini seperti ini Bang. Benar. Saya juga jadi idola sama Bu Timo. Ini bahasa Melayunya nih, tahu nyawa dia apa ya? Serius diumbang tapi sobat juga. Serius Kak Timo, serius. Jadi kan kakak ini pinter, jago gitu kan. Bisa nggak sih di posisi dia ya? Gitu juga saya kan. Dan alhamdulillah walaupun nggak bisa seperti Kak Timo ini hebatnya. Itu kan menurut Ibu Desi, kalau menurut Ibu Timo gimana? Paten. Jadi closing statement saya cuma sedikit. Yang pertama,
cek data pribadi kalian untuk kaum pemuda atau masyarakat publik, apakah sudah benar. Jika ada perubahan ataupun ada pindah, segera urus di Sdukcapil. Dan jika ada bisa lapor KPU jika nama kalian belum terdaftar di daftar pemilih. Terima kasih. Itu saja Pak Kelvin. Oke, luar biasa buat masyarakat dari Serdang, terkhususnya buat kaum muda ini ya, agar lebih mendorong diri lah untuk keterlibatannya dalam pengawalan tahapan ya. Jadi lebih peduli. KPU juga akan sangat terbantu kalau memang kepedulian dan partisipasi masyarakat terkhususnya kaum muda ini hadir langsung ya di lapangan. Nah, itu luar biasa banget. Jadi tadi seperti disampaikan Kak Desi juga harus selalu cek ke DPT online. Nah itu dia. Dan tadi yang disampaikan Ibu Timo juga luar biasa. Kita mungkin bisa berbeda agama, berbeda pendapat, tapi tetap satu. Nah itu dia, agar jangan terpecah belah Ibu ya. Nah itu dia tujuan dari podcast kita hari ini. Luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Timo sudah hadir di podcast kita. Ibu Desi luar biasa. Ya, kita tunggu podcast kita yang berikut Ibu ya, dengan tema-tema yang gak kalah asiknya seperti hari ini. Luar biasa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Oke, buat masyarakat Los Deli Serdang, berakhir sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin mewakili Ibu Timo dan Ibu Desi. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa kembali. Bye bye.